Selamat malam Indonesia. Malam hari ini saya masih berada di Lampung setelah mendampingi dan turun melakukan investigasi ke GKKD yang ada di Lampung yang kita tahu bersama mengalami kesulitan dalam peribadatan mereka. Nah, malam hari ini saya sedang ada di kafe apa namanya ini? Wibel ya. Saya di kafe Wibel. Saya ada bersama tim. Ini ada ini wakil bendahara kita, lalu kemudian selamat malam Pak Rangki. Ini ada sekung kita. Nah, ini ada ketua API Provinsi Lampung ya. Lalu ini ada Pak Pendeta Elisa. Nah, malam hari ini teman-teman Indonesia, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Pak Pendeta Elisa. Berhubung beberapa tahun lalu, kalau nggak salah tahun 2018 ya, Pak Pendeta Elisa pelayanannya di Gereja Baptis di daerah Desa Sukarame di Lampung ini juga mengalami hambatan dalam peribadatan, dan kami sempat turun mendampingi, dan kemudian puji Tuhan situasinya sudah bisa beribadah. Tapi nanti saudara akan dengar langsung dari Pak Elisa bagaimana persoalan yang dihadapi dulu, lalu kemudian bagaimana penyelesaiannya, dan kemudian kondisi saat ini seperti apa ya. Baik, kita akan mendengar sharing dari Pak Pendeta Elisa. Silakan Pak Pendeta, bagaimana? Ya, perkenalkan, saya Pendeta Elisa. Saya pelayanan penggembalaan di Gereja Baptis Indonesia Isa Al-Masih yang ada di Jalan Satria 1, Polri Raya, Sukarame, Bandar Lampung. Dan memang pada pergumulan akan gereja Tuhan yang sudah berdiri cukup lama di daerah itu, kurang lebih tahun 67. Dan di tahun itu karena kami dan jemaat melihat bahwa bangunan itu sudah saatnya memang harus diganti, mengingat banyak bagian-bagian yang bocor, yang lapuk, yang aus, yang harus diganti untuk kenyamanan kami dalam hal beribadah. Ketika kami mencoba untuk mensondingkan kerinduan kami itu kepada warga, ternyata ada semacam penolakan. Padahal sudah sejak tahun 67 sampai 2018 sepertinya biasa saja. Kita boleh ibadah, kita boleh kegiatan tempat itu, tidak ada masalah. Tetapi ketika kita sonding untuk ingin membuat lebih baik lagi bangunan itu, ternyata ada masalah. Dan ketika bertemu dengan warga, didampingi dengan aparat kelurahan, dengan FKUB kota, justru kami dihentikan ibadah kami. Ini sebuah perjuangan yang tidak mudah. Kami dihentikan, dan sempat kami selama kurang lebih 4 kali minggu kami tidak beribadah di tempat itu karena dihentikan. Dan puji Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Artinya bahwa pada minggu keempat sempat viral ya, Pak. Bapak Camat Sukarame itu turun tangan dan mengatakan kalau mau ibadah saja, pakai saja tempat ini. Dan untuk penguatan itu, puji Tuhan, kami didukung oleh warga sekitar sehingga kami boleh kembali ibadah sampai hari ini. Dan puji Tuhan, pada waktu ketika kita ada masalah saat itu, Pendeta Ferdinand yang saat ini menjadi ketua KNC segera turun tangan. Luar biasa. Hari Minggu malam kita dihentikan ibadah kita, lalu pada hari Rabu beliau langsung ke Provinsi Lampung, ke tempat kami. Dan hari Kamisnya langsung bergerak kepada Pembimas Kristen, kepada Polsek Sukarame, kepada Koramil Tanjung Karang Timur, kepada FKUB Kota Bandar Lampung, untuk berusaha bagaimana jemaat Tuhan di Gereja Baptis Al-Masih yang dari Sukarame itu kembali bisa beribadah. Dan kami sangat bersyukur untuk perkara itu. Terima kasih Pendeta Ferdinand yang telah menolong kepada kami. Dan puji Tuhan, saat ini Pendeta Ferdinand memiliki organisasi bernama KNC yang mendampingi daripada setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun berada untuk boleh beribadah dengan leluasa, untuk boleh memiliki tempat ibadah dengan penuh sukacita tanpa merasa ada hambatan. Dan terus doakan pergumulan kami, perjuangan kami, jemaat Gereja Baptis Al-Masih yang ada Sukarame, untuk kami boleh mendapatkan izin untuk bisa membangun gedung gereja. Kiranya hal itu bisa segera tercapai. Dan selama ini, dari tahun 2018 sampai dengan hari ini, bersyukur sekali kita boleh kembali beribadah di tempat yang kami saat ini gunakan untuk kami beribadah. Walaupun tempat itu sangatlah sederhana, namun kami puji Tuhan bisa kembali beribadah. Belum ada izin,
Kami bergumul untuk perkara itu, kami berdoa untuk perkara itu. Tidak hanya ada keajaiban Tuhan terjadi untuk gereja Tuhan di Gereja Baptis Al-Masih yang ada di Sukarame. Demikian kisah perjuangan pergumulan gereja Tuhan, dan kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua untuk tidak berhenti menggumuli, berjuang untuk gereja Tuhan. Tiada mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti bukakan jalan dengan caranya yang tidak dapat kita mudah baca, karena Tuhan punya rencana terbaik untuk setiap pekerjaannya. Terima kasih untuk semua kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Wah, luar biasa Pak Elisa. Pergumulan yang sedemikian rupa, toh akhirnya walaupun sempat berhenti ibadah selama 4 kali hari Minggu ya, Siap. dan ibadah bisa berjalan lagi, lalu sampai sekarang ibadah tetap berjalan saudara, sekalipun memang izin belum dapat, tetapi atas kemurahan Tuhan walaupun belum ada izin, masih sedang proses, ibadah tetap berjalan sampai ini sekarang hari Minggu, sampai hari Minggu tadi Pak ya. Ya, puji Tuhan. Dan tidak ada hambatan. Dan tidak ada hambatan Tidak ada lagi. mengganggu. Tidak ada gangguan, tidak ada penolakan. Ada ancaman nanti kalau ibadah kembali ada yang mengganggu. Puji Tuhan, tidak ada mengganggu. Oh. Tuhan menjaga. Iya, dulu waktu mulai lagi sempat ada ancaman, tetapi faktanya hanya sekedar ancaman aja ya. Tidak ada gangguan apapun atas anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, doakan juga supaya gereja baptis ini yang digembalakan oleh pendeta Elisa bisa sesegera mungkin mendapatkan izin. Nah, sekarang sedang proses ya Pak ya. Sedang proses memenuhi berbagai macam persyaratan, dan kita doakan bersama supaya izin segera keluar, sehingga ibadah yang sukacita ini juga tidak hanya sekedar beribadah tetapi di atas legalitas perizinan yang sah, sehingga gereja ini juga akan semakin mengembangkan pelayanannya menjadi berkat bagi Indonesia. Baik, terima kasih Pak Pendeta Elisa. Tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam Indonesia.